Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Menyalakan Kegentaran. Saudara, ketepatan Tuhan sangat sempurna, sehingga jika Tuhan diuji, pasti tidak didapati salah. Dalam Bilangan pasal 23:19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Fakta ini seharusnya membuat kita gentar terhadap Tuhan. Dengan keadaan yang penuh dengan cela, kita menghadap Allah yang Maha Kudus. Ya, kita menjadi gentar, tapi puji Tuhan saudara, kita yang sebenarnya tidak layak ada di hadapan Tuhan, Allah melalui putranya Tuhan Yesus Kristus melayakkan kita. Namun tidak banyak orang Kristen yang menyadari hal ini. Mereka merasa layak dan pantas diterima karena meyakini doktrin penebusan yang dipandang benar. Padahal di sisi lain mereka tidak sungguh-sungguh memperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan. Mereka hidup sembarangan tanpa kegentaran yang patut terhadap Allah. Banyak orang Kristen dan teolog berpikir bahwa dengan bermodalkan pemahaman doktrinal secara kognitif, mereka merasa pantas di hadapan Allah. Keselamatan dicapai oleh seseorang bukan hanya karena meyakini suatu doktrin dan sekedar mengakui status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga harus menjalani kehidupan dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Sehingga seseorang benar-benar melakukan kehendak Allah dengan standar yang benar, saudaraku. Seperti Tuhan Yesus yang ditulis dalam Yohanes 4:34. Keselamatan adalah perubahan hidup dari kodrat dosa kepada kehidupan yang mengenakan kodrat ilahi. Dari mencintai dunia kemudian berpaling dari dunia untuk mengarahkan diri ke langit baru dan bumi yang baru. Jika tidak demikian berarti kekristenannya palsu, saudara. Dalam sebuah kesempatan Tuhan Yesus berkata dengan tegas, sebuah peringatan untuk orang percaya ya, mengenai kisah Lot. Tuhan berkata, ingatlah akan istri Lot. Kalau sampai Tuhan mengingatkan kita kepada peristiwa istri Lot, pasti kejadian itu memuat kebenaran yang harus kita perhatikan. Jangan kita memandang kisah-kisah yang ditulis dalam Alkitab seperti barang di museum, saudara. Ya, hanya mengenangnya tapi tidak memiliki kaitan dengan kita secara dekat atau lekat. Alkitab harus menjadi kisah yang hidup, seakan-akan kita ada di dalamnya. Ya. Seakan-akan peristiwa itu sedang terulang dalam bentuk lain, namun dengan esensi yang sama di dalam hidup kita. Ya, memang apa yang terjadi di dalam Alkitab berlangsung kembali dalam hidup manusia sebenarnya. Hanya bentuknya berbeda pada masing-masing individu, tetapi esensinya sama. Sebab kalau intinya tidak sama, pasti Tuhan tidak akan menyinggung mengenai istri Lot. Tuhan pasti tidak akan berkata, ingatlah akan istri Lot, kalau peristiwa itu tidak memuat kebenaran yang bisa dikenakan untuk kita. Tuhan tidak akan bicara ya. Nah, pernyataan ini merupakan peringatan agar kita tidak kembali ke dunia. Kita harus mengenakan kehidupan yang tidak sama dengan dunia ini. Ketegangan Lot dapat kita ambil alih menjadi ketegangan kita, sehingga Alkitab menjadi hidup. Ya, mengambil ketegangan di sini maksudnya menempatkan diri seolah-olah kejadian Lot yang keluar dari Sodom terulang pada hari ini. Perbedaannya, kita tidak keluar dari dunia secara fisik, tetapi kita harus berkejaran dengan waktu
untuk keluar dari cara hidup dunia yang membinasakan, saudara. Nah, banyak orang tidak melakukan hal ini. Mereka membaca Alkitab seakan kisah dongeng yang berlalu begitu saja. Ketika membaca Alkitab, kita harus mulai menyalakan, mengobarkan kegentaran. Seakan-akan kita mengambil bagian dalam perjuangan tokoh yang sedang kita baca. Untuk mulai membiasakan hal ini, saudaraku, kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Kita harus berani membuat dunia baru, dunia kita. Tidak ikut dalam kancah pergumulan hidup seperti anak-anak dunia. Karena kita memiliki ladang pergumulan sendiri. Ya, ketika Tuhan Yesus mengutip sebuah kisah Alkitab, tentu ia tidak akan salah, tidak pernah salah. Ya, kutipan Yesus tidak pernah salah, ingat ini. Tuhan Yesus tidak pernah mengambil kisah Yosafat, Allah berperang ganti Israel misalnya, sebagai pelajaran yang hanya menekankan kehidupan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani. Seperti Tuhan menolong Yosafat menang atas musuh secara fisik, lalu dikenakan secara mentah harfiah dalam hidup kita, bahwa kita juga bisa menang melawan musuh secara darah daging. Itu kan tidak tepat, saudara. Ya. Jadi Yesus mengarahkan kita pasti pada hal-hal rohani atau hal-hal kekekalan. Tidak akan, saudara, Tuhan kita Yesus Kristus mengarahkan kita pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Apa yang dikutip Tuhan Yesus dari Perjanjian Lama, itu yang harus kita perhatikan dengan serius. Tentu dengan konteks lensa Perjanjian Baru. Ya, tidak boleh dengan lensa yang salah. Jadi hati-hati ketika memungut kisah-kisah dalam Perjanjian Lama. Kalau kita memungut kisah-kisah dalam Perjanjian Lama dan ayat-ayatnya, tetap pusat atau epicentrum kebenarannya adalah Perjanjian Baru, yaitu apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara harus ingat bahwa pusat pusaran kebenaran itu apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan yang dilakukannya. Banyak orang sewenang-wenang mengambil ayat Perjanjian Lama lalu mengenakannya dalam hidup orang Kristen, yang seharusnya pusat atau epicentrumnya adalah Perjanjian Baru, khususnya pada kehidupan Yesus. Seharusnya apa yang dikutip Tuhan Yesus di Perjanjian Lama dihidupkan secara terus-menerus karena bertalian dengan standar umat Perjanjian Baru. Semua tulisan yang diilhamkan Allah termasuk Perjanjian Lama mengandung kebenaran. Ya, 2 Timotius 3:16. Kalau sebuah kisah sampai dikutip oleh Yesus, pasti kebenarannya luar biasa. Seperti misalnya kisah istri Lot, saudara. Tuhan pasti memiliki tujuan yang kuat untuk memperingatkan orang percaya, memperingatkan kita. Bahwa tugas kita adalah masuk dalam pergumulan, proses penyelamatan diri, dan hal itu harus membuat kita menjadi gentar ya, terhadap Allah secara konsisten. Kiranya api atau gairah yang pernah membara di hati orang-orang benar juga menyala di hati kita, karena kita di pihak yang sama dengan orang-orang benar di dalam Alkitab. Jangan sampai kita berdiri di pihak istri Lot yang tidak merasa memiliki kegentaran terhadap kekudusan Allah. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dengan kebenaran ini. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.